Mas, melanjutkan obrolan kita sebelumnya nih yang tentang sengketa ketenagakerjaan. Tadi kan kita sudah menyebutkan jenis-jenis sengketa ketenagakerjaan yang mungkin terjadi. Nah, sekarang alurnya gimana untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan? Nah, jika kemudian terjadi perselisihan hubungan industrial atau perselisihan perburuhan, yang harus dilakukan adalah perundingan. Perundingan. Jadi perundingan dua pihak atau disebut dengan perundingan bipartit. Karena sebenarnya bisa saja langsung melaporkan ke Disnaker. Namun nanti tetap akan disarankan atau diminta untuk melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu. Kan begitu. Untuk agar siapa tahu bisa terjadi kesepakatan atau perdamaian. Sebenarnya isinya bipartit ini tuh apa sih, Mas? Bedanya bipartit dengan misalkan kalau dia melaporkan ke dinas ketenagakerjaan itu apa bedanya tuh? Jadi begini, kalau terjadi perselisihan, kemudian salah satu pihak nih melaporkan ke dinas atau Disnaker, tetap akan Disnaker itu nanti meminta agar dilakukan perundingan bipartit, perundingan dua pihak antara pekerja dengan pengusaha, dan ini tidak bisa diwakilkan ya. Jadi harus pekerjanya sendiri dan kemudian perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa aja yang melakukan kadang HRD atau direktur dan seterusnya. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi pada intinya perundingan ini adalah untuk mencari titik temu. Baik itu perselisihan hak misalnya, atau perselisihan kepentingan, atau perselisihan PHK. Kan begitu. Kalau Mas misalkan ternyata perselisihan hak nih, tapi ternyata ada banyak orang, misalkan 10, 20, 30, kalau kayak gitu gimana? Apakah mereka semua masing-masing itu mengajukan bipartit sendiri? Bisa. Mengajukan sendiri-sendiri bisa, bersama-sama juga bisa. Jadi tidak masalah. Iya, jadi tergantung dari masing-masing mereka gitu. Kalau ingin bareng-bareng misalnya PHK massal nih. Nah, agar efisien waktunya, maka bersama-sama bareng-bareng nih, atau juga saling menguatkan, saling dan seterusnya. Kalau sendiri-sendiri juga bisa. Itu tergantung. Sama ya, karena nilainya sama aja. Sama saja. Jadi tetap walaupun bersama-sama ya nilainya kan mereka bekerja. Atau satu-satu. Karena kan kalau namanya PHK massal tentu alasannya setidaknya hampir sama lah ya. Kan begitu. Nah, ketika bipartit itu tentu salah satu pihak akan meminta lebih dulu yang meminta untuk terjadinya perundingan, dilakukan perundingan dengan surat, meminta agar perusahaan untuk melakukan perundingan pada hari ini dan seterusnya begitu kan, buat surat. Nah, setelah ada kesepakatan harinya, baru mereka melakukan perundingan. Tentu ada sambil membuat berita acara. Kalau perundingan itu berhasil ya di berita acara tertulis bahwa berhasil, kemudian membuat kesepakatan dan seterusnya. Kalau tidak berhasil di berita acara juga tertulis gagal. Bahkan kalaupun misalnya salah satu pihak ya, misalnya perusahaan tidak bersedia melakukan perundingan, tidak apa-apa, maka itu dianggap tidak berhasil atau tidak terjadi perdamaian atau gagal. Jadi bahwa perundingan ini gagal karena perusahaan tidak bersedia melakukan perundingan. Nah, maka bisa langsung maju ke tripartit. Ya, tripartit di Disnaker. Ada tahap selanjutnya. Jadi, itu berarti tripartit ya, Mas? Nah, tripartit itu dulu kita waktu masih P4D dulu itu. Jadi istilah tripartit itu kan berarti tiga pihak gitu kan. Perusahaan, pekerja, dan pemerintah kan begitu. Nah, sekarang biasanya disebut langsung mediasi ke Disnaker kan. Jadi mengajukan mediasi untuk agar Disnaker fasilitasi untuk bertemu dengan pekerja dan pemberi kerja. Maka mereka kemudian akan dipanggil kan untuk datang ke Disnaker, kemudian dilakukan mediasi. Nah, tapi sebelum mediasi tentu akan dilakukan dulu klarifikasi kan. Jadi diklarifikasi dulu, bener nggak sih ini dulu pekerjanya di perusahaan ini, atau bener nggak sih ini namanya ini dan seterusnya, bener nggak dulu kemarin dilakukan PHK dan seterusnya kalau itu PHK ya. Nah, kalau sudah oke, benar dan semua jadi benar, siapa tahu sebelum dilakukan mediasi ada perdamaian kan begitu. Iya, biasanya ya. Nah, kalau memang sudah sesuai dengan formilnya kan begitu kan, bahwa benar ini
punya legal standing, juga punya legal standing, maka kemudian dilanjutkan dengan Mediasi. mediasi. Nah, oleh seorang mediator kan begitu. Nah, mediator ini itu pasti dari Dinas Ketenagakerjaan nggak, Mas? Ya, kemudian Dinas Ketenagakerjaan akan menunjuk seorang mediator tentu dari kalangan pegawai atau yang memang menjadi mediator di Disnaker kan gitu. Dan itu belum tentu juga sarjana hukum kan jadi mediator itu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Karena yang penting mereka memahami dan jika bisa bertindak secara adil kan begitu, tidak memihak antara pekerja maupun pengusaha, jadi secara imbang kan begitu. Nah, kemudian dilakukan mediasi. Nah, di mediasi itu nanti para pihak akan dipersilahkan untuk mengajukan permasalahannya, mengajukan bukti-buktinya juga kalau ada, bahwa benar yang dia katakan di dalam permohonan ini. Nah, nanti juga si yang termohon gitu kan, itu dia juga akan mengajukan bantahannya kalau memang ada bantahannya ya, bantahan atau sanggahan dengan bukti-bukti yang dia miliki kan untuk disampaikan kan begitu. Jadi dipersilahkan agar nanti sama-sama didapatkan penyelesaian kan, agar terjadi perdamaian kan. Mediasi ini memang dikonsepkan atau ditujukan supaya terjadi perdamaian antara dua pihak yang berselisih ini kan sebenarnya. Nah, ketika kemudian mereka berselisih akan didamaikan oleh mediator. Nah, tapi selain mediator tuh ada lagi nggak sih, Mas, penyelesaian yang lain selain mediator? Ada, sebenarnya juga ada konsiliasi yang hampir mirip dengan mediasi ini ya. Konsiliasi ini hampir mirip dengan mediasi yang menggunakan konsiliator bukan mediator. Yang juga nanti akan juga mengeluarkan anjuran, hanya saja tidak mengikatkan memang anjuran, karena namanya juga anjuran ya. Anjuran itu yang karena dianjurkan, kalau tidak melakukan ya silakan gitu kan. Karena ada jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga ada arbitrase. Nah, arbitrase ini lebih ke pengadilan sebenarnya, pengadilan arbitrase kan begitu. Penyelesaian arbitrase ini hanya saja kalau kemudian perselisihan ini dibawa ke arbitrase itu tidak ada upaya setelahnya lagi kan gitu. Tidak seperti misalkan PHI yang masih ada kasasi. Ya, misalnya arbitrase itu berarti langsung inkrah gitu. Kalau pengadilan biasa, kalau perkara biasa ya, perdata atau pidana biasa, kalau di pengadilan dia tidak puas akan melakukan banding, kemudian kasasi dan seterusnya. Jadi kalau arbitrase ini tidak, kalau sudah putusan arbitrase ya sudah, itu kan begitu. Jadi mengikat dua pihak. Jadi putusannya adalah mengikat kalau arbitrase ini. Beda dengan mediasi yang anjuran atau konsiliasi yang anjuran itu saja. Jadi setelah mediasi selesai dibawa ke tingkat lanjutnya yaitu pengadilan, Mas. Nah, kemudian kalau terjadi perdamaian di tingkat mediasi, maka perselisihan ini selesai. Berhenti akan dibuat terjadi kesepakatan damai oleh, nanti difasilitasi oleh mediator. Nah, kalau kemudian tidak terjadi perdamaian atau gagal mediasi ini, maka kemudian mediator akan mengeluarkan anjuran. Nah, anjuran ini isinya adalah hasil dari perundingan, kemudian pandangan dari mediator mengenai permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak itu. Misalnya perselisihan PHK, apakah benar yang terjadi PHK? Kalau benar maka haknya harus diberikan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dua-duanya nanti akan diberikan anjurannya, isinya sama, anjurannya silahkan dilaksanakan. Nah, kalau kemudian tidak dilaksanakan, baik itu dua-duanya tidak menyetujui anjuran atau salah satunya tidak melaksanakan anjuran, maka salah satu pihak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan perselesaian hubungan industrial, jadi ke PPHI, jadi pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, atau biasanya disebut PHI aja lah, pengadilan hubungan industrial kan begitu. Nah, syarat untuk mengajukan gugatan itu tentu harus ada anjuran. Jadi untuk bisa sampai ke pengadilan itu semua tahapnya itu harus dipenuhi ya, kayak misalkan tripartit harus dipenuhi, tripartit harus dipenuhi, baru bisa masuk ke pengadilan. Ya, jadi pengadilan ini mensyaratkan adanya proses yang
sebelumnya untuk dilakukan, kan begitu. Jadi tidak bisa serta-merta orang di PHK kemudian langsung melakukan gugatan ke pengadilan. Tidak bisa, harus melalui proses bipartit perundingan itu, kemudian ada mediasi. Setelah mediasi gagal, ada anjuran, baru kemudian bisa mengajukan gugatan ke PHI, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi kalau tidak ada anjuran, tentu tidak bisa untuk mengajukan ke gugatan. PHI. Betul. Nah, di pengadilan inilah kemudian bukti-bukti ini akan diuji lagi. Bukti, saksi, dan seterusnya. Bahwa apakah benar yang didalilkan. Jadi si yang mengajukan gugatan ini dia akan membuat gugatan, kemudian menggunakan pengadilan ini menggunakan hukum acara perdata, kan gitu. Jadi ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, dan kemudian ada pembuktian, baik itu surat, dokumen maupun saksi. Setelah itu membuat kesimpulan, baru putusan. Yang membedakan dengan perdata biasa, karena kalau perdata biasa biasanya datang ke pengadilan mengajukan gugatan, sidang pertama itu kemudian dilakukan mediasi dulu. Nah, tetapi karena mediasi di Disnaker ini sudah ada di Disnaker, maka ketika sudah mengajukan gugatan, artinya mediasi ini gagal. Jadi langsung ke jawaban, setelah gugatan, jawaban, dan seterusnya tadi replik, duplik, dan seterusnya. Jadi nanti akan diuji lagi itu bukti-bukti, ini lebih lengkap, lebih rigid daripada ketika mediasi. Jadi lebih menyeluruh lah, komprehensif ketika terjadi di pengadilan ini, karena putusannya ini mengikat. Walaupun kalau kemudian nanti setelah putusan salah satu pihak atau dua pihak ini tidak puas dengan putusan itu, masih bisa lagi ya? Mengajukan kasasi. Jadi kalau PHI ini tidak ada bandingnya. Jadi langsung ke kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, setelah putusan kasasi, kemudian putusan ini sudah langsung memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, kan begitu. Nah, itu harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak putusan. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu. Jadi cukup panjang sebenarnya. Itu terdengar panjang dan rumit sebenarnya, Mas. Ya, bisa butuh waktu berbulan-bulan ya, Mas, dari awal sampai akhir. Betul. Jadi proses bipartit, tripartit, dan seterusnya sampai ke pengadilan itu bisa berbulan-bulan, bisa panjang, kan begitu. Tetapi itu memang proses yang harus dilakukan, kan gitu. Makanya kemudian banyak di antara teman-teman buruh, teman-teman pekerja, itu kemudian mereka menggunakan kuasa hukum. Baik itu kuasa hukum dari serikat pekerja, bisa serikat pekerja untuk beracara, untuk mewakili pekerja, atau menggunakan advokat dari entah itu dari kantor advokat maupun lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Jadi mereka tidak harus datang tiap proses ini, tiap sesi baik mediasi, kecuali bipartit ya itu tidak bisa. Karena bipartit harus kedua belah pihak. Misalnya untuk tripartit, kemudian untuk pengadilan. Kalau menggunakan kuasa hukum mereka tidak harus datang, karena siapa tahu setelah mereka dilakukan PHK mereka sudah bisa bekerja lagi di tempat lain. Kan begitu. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi karena memang proses ini memang harus dilakukan, harus ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi baik itu para pekerja maupun dari pemberi kerja. Jadi begitulah kira-kira. Jadi mediasinya berapa panjang? Apanya berapa panjang? Aku eling aku soal tapi dan itu nggak penting untuk didengarkan orang. Orang penting mediasi apa? Oke. 1, 2. Iya, mau rokok dulu nggak, Mas? Cuma nggak mulai. Ini sekarang nyemet ya. Ya udah. Nggak mulai ya? 1, 2, 3.